Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Makasih. Umi pengen sore ini live. Makasih yang udah gabung. Kita live sebentar. Sebentar saja kita live. Tentang amalan-amalan hari Jumat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu ja'inallah, inal musiina qad ja'u li zanbiya astaghfirunallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tadi Umi janji kan setelah pagi selawatan mau live lagi 1 jam. Ternyata ada kerjaan jadi Umi live-nya mau menjelang maghrib. Supaya menjelang maghrib biar sebentar live-nya ya. Amalan-amalan yang kita lakukan di hari Jumat adalah memperbanyak berselawat ya. Sebenarnya kita selawat dulu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sore ini Umi bisa live lagi. Insya Allah besok Umi live lagi juga subuh ya. Besok live jam 6 pagi. Dan yang mau melihat live Umi bisa melihat di channel YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad atau di Facebook Umi Farida Rahman ya. Oke, makasih yang sudah bergabung. Masya Allah. Amalan yang kita lakukan dari mulai malam Jumat semalam adalah memperbanyak membaca membaca Al-Fatihah, membaca surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Terus mandi sunnah Jumat. Memotong kuku juga salah satu sunnah di hari Jumat. Mencukur kumis bagi laki-laki. Ya, memotong rambut. Itu juga sunnah yang dilakukan pada hari Jumat. Dan doa-doa yang diijabah ya. Waktu selesai asar tadi ya, setelah selesai asar doa insya Allah akan segera diijabah oleh Allah. Makasih untuk semuanya. Nah, selain itu juga bagi kaum laki-laki ya bersegera ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Sore Umi, sore juga sayang ya, berpakaian putih, rapi, bersih dan wangi. Di dalam perjalanan membaca selawat surah Al-Kahfi serta memperbanyak doa. Makasih yang sudah follow Umi ya. Kita selawat dulu. Umi ini masih batuk. Kenapa? Makan gorengannya masih. Makanya Umi jaga sedikit suara Umi. Ya, doakan Umi sehat supaya besok Umi bisa live lagi. Oke, kita selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda niwasifaiha wa nuril absori. Makasih Siti, ya Allah barakallah. Wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Umi, zikir apa saja yang dilakukan pada hari Jumat? Rasulullah menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Boleh kalian tambah dengan zikir lainnya. Oke. Terus amalan yang zikir lainnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa amalan terbaik di hari Jumat? Ya, membaca surah Al-Kahfi, berselawat ya. Di sepanjang hari Jumat berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan ada cahaya yang menyinari di antara 2 Jumat. Ya. Kita baca surah Al-Kahfi tidak bisa sampai tamat, 10 ayat boleh, 20 ayat boleh. Sehingga ketika Jumat berikutnya kita diberikan Allah cahaya. Itu keutamaan surah Al-Kahfi. Iya. Salawat apa saja? Umi hari Jumat salawat apa saja? Bagi umat muslim salawat pendek boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya.
Boleh mau sholat apa saja boleh ya, sebanyak-banyak mungkin. Tidak masalah. Umi, doa paling mustajab pada hari Jumat jam berapa? Tepat jam 12 jam pada siang hari, itu pada saat khotib menaiki mimbar sampai khotib turun dari mimbar kita berdoa. Ya, berdoa kita, ya Allah, apa saja doanya, insya Allah segera dijabah. Dan waktu selesai sholat asar tadi, ya, dia akan mengabulkan. Itu ada di hadis Muslim, hadis Abu Daud salah, ya. Di antara waktu itu ada 12 jam waktu yang tidak ada seorang hamba pun memohon sesuatu melainkan Allah ijabah, kabulkan permintaannya. Dan carilah dia di akhir waktu setelah asar. Ya, itu diriwayatkan Abu Daud setelah asar tadi. Masih bisa sekarang, masih bisa ya, masih mau berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezeki kami ya Allah, luaskanlah rezeki kami, bentangkanlah rezeki kami ya Allah, permudahlah segala urusan kami, masukkanlah kami ke surgamu ya Allah. Wafatkanlah kami secara husnul khotimah ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Peluklah mereka di surga dan sehatkanlah kedua orang tua kami yang masih hidup sekarang ya. Yang berdoalah saja ya. Tidak pernah Allah menyuruh kita stop berdoa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Makasih ya. Umi, berapa kali selawat hari Jumat? Pada hari Jumat itu tidak tidak ada batasan. Semakin banyak semakin bagus ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, perbanyaklah kalian untuk berselawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, ya, maka Allah akan berselawat kepada kalian. Ya, maka ganjaran untuk selawat ini ketika kita mengucap selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dengan semurni-murninya, tidak tergesa-gesa, maka Allah akan memberitakan kepada penduduk langit, memerintahkan malaikat rahmat untuk menyebut nama kita. Disebut nama kita di penduduk langit sehingga nama kita itu terkenal di penduduk langit. Sehingga ketika kita mati, ketika ruh kita diangkat, diambil oleh malaikat rahmat, lalu kita diangkat ke langit, malaikat penduduk langit itu mengenal kita. Oh, ini ya namanya si Farida, ataukah si siapa ya, apakah si Salma, apakah si Khadijah. Oh, ini nama yang sering kami dengar, yang sering memberitakan selawat, yang sering mengirim doa, yang sering puasa. Maka nama kita terkenal. Tidak apa-apa tidak terkenal di dunia, yang penting terkenal di akhirat. Oke. Boleh ya. Kalau bacaan selawat yang pendek apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya. Iya. Umi, mengapa hari Jumat dibilang hari istimewa di dalam agama Islam? Hari Jumat terjadi karena termasuk sebagai rajanya hari. Oleh sebab itulah banyak keutamaan di hari Jumat. Dalam kepercayaan kita Islam ataupun Muslim, berbagai peristiwa penting terjadi di hari Jumat. Mulai diciptakannya Nabi Adam hingga terjadinya hari kiamat pun hari Jumat. Ya, Umi, selawat apa yang bisa menghapus dosa? Selawat yang bisa menghapus dosa itu adalah macam-macam wiridnya. Cukup astagfirullah saja. Ya, kalau tidak tahu Mbak sholat Fatih misalnya, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Makasih Kak Susi Mursida ya. Astagfirullahalazim. Makasih yang sudah follow Umi ya. Tap like astagfirullahalazim dengan semurni. Bukan Umi, aku baca astagfirullah setiap pagi 1000, setiap sore 1000, tetapi lewat saja. Tidak perlu kuantitas banyaknya selawat, tetapi walaupun cuma 3 kali kita ucap, tapi itu yang diterima oleh Allah, insya Allah mengampunkan dosa kita. Walaupun cuma mengucap astagfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah, hilapku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Istighfar itu bukan berarti kita banyak dosa. Ya, makanya setiap sholat Umi bilang, kenapa kita harus istighfar? Apa salah kita? Salah kita tidak ada. Kenapa kita suruh istighfar ketika habis sholat adalah supaya waktu kita sholat kan kebanyakan kita tidak mengingat Allah. Ada riyaknya, ada tergesa-gesanya, tidak usah kita istighfar. Oke? Umi, selawat apa yang paling dahsyat? Ya, salat Ibrahim. Salat ketika kita tahiyat akhir. Ya, itu salat Ibrahim yang paling dahsyat. Tetapi kalau kebanyakan orang ketika membaca salawat Ibrahim, mereka tidak menyadari apa yang mereka baca itu sangatlah dahsyat ya. Apalagi sebelum fil alaminal innaka hamidun majid, kita membaca doa apa? Ada yang baru bergabung?
Apa doa sebelum kita mengucap fil alamin innaka hamidun majid? Allahumma ini azabil kubri, Allahumma ini azabil jahannam, wa min fitnatil mahya wa bal mamat, wa min masahi bidajjal. Ya, sebelum kita tahiyat, sudah tahiyat terakhir, sebelum fil alaminal innaka hamidun majid, kita baca Allahumma inni a'udzu bil kubri, a'udzu bil jahannam, wa min fitnatil mahya wa bal mamat, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini iblis nih. Sehingga melencengkan kata-kata Umi ya. Allahumma ini azabil kubri, azabil jahannam, wa min fitnatil mahya wa bal mamat. Allahumma ini min sururi nafsi, Allahumma ini min sururi nafsi. Allahumma ini hamazati sayatin, Allahumma rabbi Allahumma rabbi a'udzubika ahyadurun. Ya Allah Tuhanku, jauhkan aku dari kedatangan iblis kepadaku. Allahumma ini a'udzubika hamazati sayatin, Allahumma ini rabbi ahyadurun. Nah, pergilah kau ya iblis ya. Inilah ya, sering melencengkan Umi. Astagfirullah, astagfirullah. Makasih yang sudah follow Umi, makasih. Umi sunnah apa saja di hari Jumat? Sudah tadi Umi jelaskan. Yang pertama, memperbanyak salawat. Basing, mau sholat Jibril, Tibil, Kulub, sholat apa saja, yang penting salawat. Sebut nama Rasulullah. Ya. Yang kedua apa? Bersiwak, mandi. Ya. Memakai wangi-wangian, tapi yang non alkohol. Berdoa pada pagi Jumat, malam Jumat, sore Jumat, apalagi setelah lepas asar tadi. Membaca surah Ahkafi, terus berziarah kubur. Kenapa berziarah kubur? Ada cerita seorang sahabat Rasul. Ketika itu laki-laki ini, seorang cerita dari Rasulullah, mencerita kepada para tabi'in, dia selalu ke kuburan ayahnya setiap hari. Hanya yang dia tidak pergi ketika hari Jumat. Lalu ketika hari Jumat dia tidak pergi. Pada suatu malam laki-laki ini yang tiap hari mendatangi kuburan ayahnya bermimpi. Ayahnya bersedih di mimpi itu bahwa bilang ke anaknya kenapa tidak pernah melihat ayah. Sementara anak ini terus melihat ayahnya setiap hari. Lalu dia mengadukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, ruh itu akan kembalikan di alam barzah ketika hari Jumat. Makanya hari Jumat itulah kita berziarah, dia akan melihat anaknya datang, ya. Tapi dia tidak bisa naik, cukup dia tersenyum melihat anaknya berziarah ke kuburannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Benar, ya. Terus membaca surat terakhir dalam Al-Qur'an boleh, ya. Datang lebih awal ke masjid. Iya, laki-laki cepat mandi. Belum azan, ini kayak kebanyakan sudah azan, sudah orang khutbah baru masuk masjid. Salah. Kita yang menunggu waktu sholat Jumat tersebut mandi, gunting kuku, gunting kumis, semua dicukur. Itu sunnah. Itu bagi laki-laki ya. Kalau perempuan juga banyak melakukan sunnah juga ya. Menyiapkan pakaian suaminya, ya, memberi nitipkan uang receh, uang 5.000 sepuluh titip ya Bi, titip ya, titip ya Pi, titip ya Pa untuk di kota masjid, siapkan. Itu juga kita lakukan untuk sunnah kita. Kita membantu suami kita untuk pergi ke masjid, kita juga mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukan oleh suami kita, oke? Ya, datang lebih awal. Terus supaya apa datang lebih awal? Supaya kita bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah lainnya. Waalaikumsalam Putra Pasundan, Masya Allah, Barakallah ya. Iya, karena bisa sholat taubat, bisa sholat tasbih, karena sholat taubat dan sholat azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim astagfirullah. Sebanyak 100 kali. Itu diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Umi, amalan yang menghapuskan dosa zina. Membaca Al-Quran, banyak istighfar, sholat taubat, berpuasa. Udah, berjanji. Taubat, tidak melakukan zina lagi. Udah, itu aja. Umi, sedekah pada hari Jumat ini paling banyak faedahnya. Tapi jangan diposting. Ya, banyak sekali pahalanya. Umi, kapan mandi sunnah Jumat? Dari terbitnya fajar sampai waktunya masuk subuh. Atau sampai khatib naik mimbar. Ya, jangan tergesa-gesa dengan khatib naik mimbar barulah mandi sunnah Jumat, salah. Boleh dari subuh boleh. Waalaikumsalam. Makasih Fadil. Waalaikumsalam YLS. Masya Allah, siapa nih yang belum bisa apa? Waalaikumsalam Yanti. Sokran. Oke. Ada pertanyaan lagi? Boleh.
Jadi yang mau bertanya boleh, kita santai aja sore ini. Bismillah. Umi mau nanya, karena kalau laki-laki di hari Jumat nggak ikut sholat Jumat karena darurat. Daruratnya seperti apa? Laki-laki itu dikatakan wajib sholat Jumat. Daruratnya seperti apa? Ya, kalau bisa diupayakan sholat Jumat. Kalau 1 hari 1 kali bisa. Kalau 3 kali, kalau kata almarhum Ibu Umi keluar dari agama Islam, tidak jadi orang Muslim lagi, KTP saja. Ya, Umi, sedekah yang paling utama untuk siapa? Sedekah paling utama itu ya untuk diri kita, ya afdal untuk keluarga terdekat kita, yang dekat dengan kita, ya. Kita wajib sedekah dengan orang-orang sekeliling kita. Jangan jauh di sana, kampung sana, sementara di keliling rumah kita banyak yang susah, ya. Diwajibkan dekat dengan kita sedekahnya, ya, tetangga kita, pokok orang lingkungan kita. Ini kita bikin pengumuman sedekah di masjid sana, tetapi tetangga kita banyak yang susah, salah. Lebih baik sedekah dekat rumah kita. Siapa yang mandi hari Jumat, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi awal waktu, pergi mendapati khutbah pertama. Ini untuk laki-laki ya. Pada imam mendengarkan khutbah, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa 1 tahun. Ini bagi laki-laki. Siapa yang mandi khutbah mandi untuk sunnah Jumat, ya, terus bersegera sebelum khatib menaiki mimbar awal tadi sudah bilang, lalu dia duduk mendengarkan khutbah khatib dan berjalan kaki pergi ke masjid itu, maka dia seperti mengerjakan puasa dan salat selama setahun. Masya Allah, itu riwayatkan hadis Tirmizi nomor 496. Ya, jadi kalau kita lihat hadis, nomornya harus ada. Banyak hadis yang palsu, ya. Apa nih, mandi wajib setelah berhubungan? Aduh. Mandi wajib setelah berhubungan, kalau tidak bahasa Indonesia, Latin, bahasa Indonesia saja lah. Ya. Ya, nawaitu husla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala, ya. Umi, apa yang menyebabkan hilangnya pahala sedekah? Mantap, pertanyaannya bagus sekali. Apa? Riya. Ya, mengungkit-ungkit, setelah bersedekah mengungkit-ungkit, aku sudah memberi sini, aku sudah kasih ini, kasih itu. Ya. Terus apa? Menyakiti. Itu akan hilang pahala sedekahnya. Terus riya, sombong. Ketika bersedekah, foto-foto taruh di Facebook, taruh Instagram, taruh di itu, sudah foto. Memang tujuannya supaya orang melihat, supaya orang juga ngikuti kita, tapi itu hanya first time saja. Nanti setelah itu nanti kita pengen dilihat orang, di like orang, di komen orang. Hanya first time. Nanti akhirnya hilang amalan sedekah kita itu. Hanya dapat di dunia dimuliakan orang, tapi tidak di akhirat. Lalu bagaimana Umi? Kalau kita mau sedekah tapi ada rasa riya, tunda dulu. Jangan dulu sedekah. Nih mau kasih uang 100.000, 50.000. Biar dipuji. Ada pernah, nantilah. Nanti dulu. Tunggu kita ikhlas dulu baru kita kasih. Tunda. Daripada sia-sia. Ya. Terus apa? Sum'ah. Sum'ah tahu? Riya, merasa sombong, merasa bangga diri. Kalau sum'ah memperdengarkan. Orang yang sum'ah ini kalau dia sering memperdengarkan amalannya, ketika dia yaumil qiyamah Allah memperdengarkan dosa-dosanya, diteriakan Allah. Memperdengarkan. Aku tadi sudah sedekah, alhamdulillah ya Allah, sudah sedekah, tulislah di sini, tulis status, terus di Insta story, minta orang dengar, sehingga dimuliakan di atas dunia. Memang nih aku bagi engkau kemuliaan, tapi tidak ada sedikit pun poinnya bagiku untuk catatan di malaikatku. Ya, sum'ah. Itu beda sum'ah. Ini nanti kita belajar. Umi sudah pernah jelaskan narsis, sum'ah, riya, sombong, ujub dengan sombong sama saja. Jadi sum'ah itu dia memperdengarkan. Alhamdulillah ya Allah, sudah bersedekah. Alhamdulillah ya Allah, itu minta orang tahu. Ya, yang lainnya ujub, takabur. Dia menunjukkan kelebihan. Oh, alhamdulillah aku sudah bisa berangkat haji, umroh lagi, sudah bisa bersedekah, sudah bisa kurban sapi 2, kambing 5. Itu namanya ujub, takabur, hilang pahalanya. Makasih Saili, makasih yang udah follow Umi ya, Masya Allah.
Oke, pertanyaan lain? Sebentar lagi nih ya, sebentar lagi maghrib nih ya. Oke, makasih ya untuk di TikTok, barakallah yang sudah tap-tap layar, yang sudah follow Umi, Masya Allah rame juga ya kalau sore ya. Umi, barang siapa yang tidak Jumatan 3 hari berturut-turut, Waalaikumsalam, Mak Wati. Berhentilah orang-orang yang melalaikan sholat Jumat. Allah mengunci mata hati mereka sehingga selama mereka menjadi orang, mereka menjadi orang yang lalai. Makasih yang sudah follow Umi, barakallah, barakallah ya. Makasih yang sudah tap-tap layar Umi ya. Orang yang rajin bersedekah akan dapat pahala, akan menghapus dosa juga ya. Oke, boleh bertanya yang lain boleh selain ini. Makasih juga untuk Kloji, Yanti, barakallah Yanti, Masya Allah. Ayo siapa yang mau bertanya boleh. Jadi kalau wanita kalau dia haid, ada beberapa ulama tidak memperbolehkan masuk masjid karena takut jatuh ya, darah itu jatuh. Tetapi ada beberapa ulama memperbolehkan asal tidak darah jatuh ke masjid. Ya macam-macam. Jadi mana yang mau kita pegang. Dan ada juga wanita yang tidak boleh mengaji, ya tidak boleh mengaji, memegang Al-Quran. Tetapi kalau Umi boleh mengaji dengan hafalan kita, berzikir, berdoa, bertahmid boleh. Dan ada juga beberapa ulama memperbolehkan memegang Al-Quran, tetapi Al-Qurannya yang ada huruf Latinnya. Ya, boleh ya. Jadi tidak ada halangan orang yang haid, wanita haid itu beramal soleh ya. Ketika wanita yang rajin, iya, ternyata silakan sayang. Iya, di sini belum maghrib ya. Umi juga nanti mau pamit. Ketika wanita yang selalu sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, ini wanita ya. Ketika dia sakit, ketika dia haid, tetap dihitung Allah. Pada saat dia sakit 5 hari, pada dia haid 1 minggu, tetap dihitung Allah amalannya. Karena dia biasa melakukan itu. Ya beda ya. Misalnya biasa puasa Senin Kamis, tahu-tahu dia haid, tetap Allah hitung pahalanya tetap. Ya, itulah kelebihan Allah. Makanya Umi selalu bilang, orang-orang yang selalu istiqomah, ya orang-orang yang selalu hijrah, doing istiqomah, insya Allah disayang Allah. Maka dari sekarang kita jangan menentang takdir kita, kita cintai takdir kita. Ya kita terima ketetapan Allah, kita terima, kita cintai takdir kita. Karena kita tahu takdir itu datang dari orang yang mencintai kita, itu Allahu Rabbi. Ya, apapun keburukan, apapun kejelekan, apapun ujiannya, apapun musibahnya, apapun nikmatnya, apapun kebahagiaannya, ya, tetap kita bersyukur, cintai takdir kita. Salah satu kita ingin disayang Allah, maka Allah berikan kita sebuah takdir agar mengingatkan kita dekat dengan Allah. Lebih khusyuk sholat kita, lebih panjang doa kita, lebih lama sujud kita. Masya Allah. Makasih Pak Mulyono. Umi, Yanti mau nanya kalau mau baca Al-Quran diawali Al-Fatihah ya Mi? Iya boleh ya, boleh baca Al-Fatihah dulu ya, nggak masalah ya. Boleh baca Al-Fatihah dulu baru kita baca Al-Quran ya Yanti ya. Umi, cara bersedekah yang baik dan benar ya, yang pertama tidak mengharapkan balasan, hanya mengharap balasan dari Allah. Syaidah Fatimah ketika ingin bersedekah memberikan hal yang baik. Sayyidah Fatimah ketika ingin mensedekahkan dinarnya, akan batuk lagi Umi. Bismillah. Dia membersihkan karat yang ada di dinarnya, dibersihkan. Membuat Rasulullah bertanya, mengapa engkau bersihkan Fatimah? Karena sebelum sampai ke tangan orang itu, sampai dulu ke Allah. Berikan yang baik ya. Tidak mengharapkan balasan. Bentar ya. Gatal tenggorokannya masih karena dia mau sembuh batuk Umi. Maka ikhlas, tidak mengharapkan balasan. Sedekah ketika kita sehat. Sedekah di hari ketika kelebihan harta, sedekah sesuai kemampuan, bersedekah ketika kita tidak mampu juga lebih baik. Umi Yanti baca Al-Quran masih terbata-bata Umi. Belum begitu Pak? Iya sama. Umi juga masih bukan terbata-bata, kalau Umi tajwidnya masih belum pas ya. Tidak masalah, orang yang belajar baca Al-Quran tertati-tati, terbata-bata lebih baik karena dia sering mengulang.
Misalnya apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, dibaca lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Atau watini wazaitun waturisini wahazal baladil amin. Dibaca terus. Salah lagi, baca lagi. Maka banyak pahalanya. Bagi yang membaca Al-Quran, tertati-tati Allah berikan 1 pahala. Ya, bagi dia membaca benar 10 pahala. Yang salah itu yang tidak mau membaca Al-Quran. Oke, semangat ya Yanti. Oke, ada pertanyaan, ini sudah mau maghrib juga nih kayaknya. Di Jambi sudah mau maghrib. Umi, amalan hari Jumat untuk wanita. Oh, ini banyak wanita ya. Amalan hari Jumat untuk wanita itu banyak sayang. Sudah Umi bilang. Ya. Ya, Umi belum ngerti tajwid sama mahrod. Iya, belajar. Umi juga masih belajar ini, ya. Belajar, kita sama-sama belajar. Yang penting kita semangat untuk belajar, ya. Yang salah itu kalau tidak mau belajar. Jadi nggak apa-apa kita salah baca Al-Quran. Ada orang bilang, oh Umi kalau salah nanti dapat dosa. Kalau salah baca Al-Quran dapat dosa, orang nggak mau lah belajar Al-Quran. Orang yang pintar itu kan dari kesalahan. Oke, amalan untuk wanita mandi Jumat tadi, ya. Tidak hanya untuk laki-laki tetapi wanita juga mandi Jumat, ya. Makasih, terima kasih sama-sama ya. Mandi Jumat juga, berzikir, membaca Al-Qur'an, membaca salawat, itu juga salah satu amalannya ya. Berselawat, berzikir, membaca Al-Kahfi ya, itu juga amalan yang dilakukan oleh wanita-wanita. Boleh sholat Jumat, memotong kuku sunnahnya ya, memotong kuku. Terus mandi, terus melakukan membaca surah Al-Kahfi, berselawat ya. Sama saja boleh dilakukan. Yang bedanya kita tidak mencukur rambut ya. Ya, siwak juga boleh kalau masih ada siwak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masya Allah, walaupun sore hari live Umi rame juga ya. Makasih juga untuk Debbie ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Boleh bertanya. Makasih yang udah gabung. Kita selawat lagi ya. Ini sudah lobet juga HP Umi yang satu ini. Selawat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yuk kita selawat. Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Oke, sama-sama ya. Kita akhiri dengan berselawat. Kita tutup karena sudah mau maghrib. Oke, sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni. Makasih, mari selawat. Amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tuf alaina taubatan nasuha wa tuf alaina taubatan nasuha. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Makasih, mari selawat yang udah follow Umi. Makasih ISC yang udah follow Umi. Oke, kita akhiri dulu sore ini ya.
Kita membaca amalan sore, pagi dan petang kita. Raditu billah, karena ramai-ramai sama-sama kita mengucap radina billah. Radina billahi robba wabil islami dina wabiyu muhammadi wa nabi wa rasulah. 2 kali lagi ya. Radina billahi robba wabil islami dina wabiyu muhammadi wa nabi wa rasulah. Radina billahi robba wabil islami dina wabiyu muhammadi wa nabi wa rasulah. Amin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ya Allah Tuhanku, terima kasih telah Kau pertemukan lagi kami sore ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, luaskanlah rezeki kami, panjangkanlah umur kami ya Allah, berikanlah kami keridhaan-Mu ya Allah, berikanlah kami keberkahan-Mu ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang jahat ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang memudaratkan kami ya Allah, tutuplah telinga kami untuk mendengar informasi murahan ya Allah, tutuplah mata kami untuk melihat aib orang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan orang-orang baik yang memberi syafaat kepada kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan ahli-ahli ibadah, dekatkanlah kami dengan ahli-ahli surga, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau ingin memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan Allah ya Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa bertemu di dalam dunia ini karena jarak dan tempat kami yang berbeda-beda ya Allah, pertemukanlah kami di surga-Mu ya Allah, saling bertatapan, saling teman kami, saudara kami, orang tua kami sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afahindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Allahumma inni bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Barakallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam Ais Fatimah Purwakarta dengar. Ya salam Ais. Yang baru bergabung dengan Umi, kalian bisa melihat di Facebook Umi, sudah Umi sematkan di TikTok Umi ya. Dan kalian bisa juga melihat di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad. Di situ sudah Umi posting kajian-kajian ilmu Umi ya, yang bagi mendengar silakan di subscribe, di like, komen dan share ya sayang ya. Bantu Umi sebarkan, panjangkan amal jariah Umi ya. Barang siapa yang menyebarkannya, maka mereka akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukannya, tidak mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kalian tidak usah susah-susah belajar seperti Umi, tidak usah sibuk duduk-duduk di depan kamera seperti Umi. Cukup kalian bagikan live Umi, bagikan juga di YouTube Umi dan Facebook Umi, insya Allah kalian akan mendapatkan amal jariah yang sama yang seperti Umi lakukan, tidak mengurangi pahala Umi sama sekali. Oke, makasih Yanti ya. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan, Umi mohon dimaafkan. Umi sebagai host mohon maaf jika ada kata-kata Umi yang salah dan tergelincir kata-kata. Umi hanyalah manusia biasa. Dan Umi yang duduk sini bukan berarti lebih pintar. Umi juga masih dalam belajar, masih fakir ilmu. Sama-sama kita belajar ya sayang ya. Oke, insya Allah besok pagi kita live lagi dengan tema yang belum Umi siapkan ya. Belum tahu Umi tema untuk besok pagi ya. Insya Allah nanti akan Umi cari dulu tema apa. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you untuk di Facebook. Makasih yang sudah tap layar. Makasih juga untuk semuanya. Makasih yang sudah follow Umi. Barakallah. Oke, besok jangan lupa jam 6 kita live lagi ya, tentang tema yang lain. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum ya TikTok.